Berikut kita pantau bersama perkembangan terakhir pencarian anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan disampaikan oleh perwakilan keluarga LP Nazmuzaman dan Duta Besar Republik Indonesia di Swiss Mulyama N. Haddad. Jawa Barat yang memfasilitasi pertemuan ini. Mudah-mudahan sekali lagi seperti juga dengan harapan saya atau harapan kita semua ada gambaran yang semakin baik dari peristiwa yang terjadi 2 hari yang lalu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, apresiasi juga tentu saja ditujukan kepada rekan-rekan media yang memiliki perhatian yang sangat besar serta intens ya dari peristiwa ini. Tentu saja tetap saja kami mengharapkan doa kita bersama agar kemudian pencarian yang sedang kita lakukan berhasil baik, dan tentu saja tidak hanya kami yang memberikan apresiasi kepada teman-teman media, tetapi juga keluarga dari Eril tentu saja juga mengucapkan hal yang sama. Sekali lagi, tentu saja kita tidak boleh putus untuk berikhtiar. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini menghasilkan hasil yang baik. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit gambaran mengenai kejadian, kemudian apa yang sudah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Semua ini tentu saja juga kami peroleh informasinya dari berbagai sumber, termasuk koordinasi kami dengan pihak-pihak terkait di Swiss ini. Pertama, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pada sekitar pukul 11.24 waktu Swiss, KBRI Bern melalui saya menerima laporan hilangnya seorang warga negara Indonesia bernama Emeril Khan Mumtaz saat berenang di Sungai Are di Bern. Emeril Khan Mumtaz ini berusia sekitar 23 tahun. Kejadian diperkirakan terjadi pada sekitar pukul 9.40 waktu Swiss. Jadi selisih waktu Swiss dengan Indonesia itu 5 jam. Jadi sekitar jam 14.40 waktu Indonesia Barat. Saudara Eril yang tadi sudah disampaikan, putra dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil, tiba di Bern bersama keluarga pada malam sebelumnya, yaitu hari Rabu 25 Mei 2022. Setelah mendapatkan kabar ini, KBRI Bern langsung bergerak menuju lokasi pelaporan, yakni di Freibad Marzili, yaitu satu tempat yang memang banyak orang berkumpul di sana, dan langsung bertemu dengan keluarga beliau pada sekitar pukul 12 siang waktu Swiss. Segera setelah ketibaan dan menerima informasi yang cukup dari keluarga, staf kami dari KBRI Bern langsung melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk melacak kemungkinan keberadaan saudara Eril, yakni pihak kepolisian, UGD di berbagai rumah sakit, serta hotel tempat menginap di tengah kota Bern. Pada saat KBRI berkoordinasi dengan polisi, mereka telah melakukan tindakan pencarian darurat sepanjang rute renang dan area sekitarnya sekitar pukul 10 pagi waktu Swiss. Berdasarkan laporan dari pengunjung area sungai, pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka telah membentuk tim SAR yang langsung menyisir seluruh area potensial di sepanjang Sungai Are.
Tim SAR yang berjumlah sekitar 20 orang, terdiri dari unsur polisi sungai, polisi medis, dan pemadam kebakaran. Jadi memang ada khusus polisi sungai, karena memang Sungai Are ini sungai yang sangat populer, terutama pada musim semi dan musim panas dan musim libur sekolah. Ya. Mereka banyak berkumpul di sepanjang sungai ini. Jadi setiap hari polisi sungai tentu saja bertugas di mengawasi sungai itu. Pada masa darurat, yaitu 15 menit sejak laporan diterima, tim SAR melakukan pemindaian menggunakan drone dengan sensor yang mendeteksi panas tubuh. Jadi drone digunakan untuk mendeteksi panas tubuh. Pada saat itu suhu air di Sungai Are diperkirakan sekitar 16 derajat Celcius. 16 derajat Celcius dengan arus yang cukup kuat. Setelah 15 menit, metode pencarian dilanjutkan menggunakan perahu, ya, dan kendaraan untuk menyisir area darat tepian sungai. Selama proses pencarian oleh tim SAR, tim KBRI mendampingi keluarga yang ada di sana, menyusuri tepian Sungai Are menuju ke arah lokasi awal dimulainya renang dengan harapan dapat menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang dapat membantu proses pencarian. Hingga Kamis sore, proses pencarian dilakukan oleh tim SAR belum memperoleh hasil yang kita harapkan. Pada hari yang sama, saya juga sudah berbicara langsung dengan Kepala Protokol Swiss, Kementerian Luar Negeri Swiss, untuk mendorong pengerahan upaya pencarian yang optimal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan media yang saya hormati. Kemarin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, tim SAR kembali mengerahkan tenaga sekitar 20 personil dari unsur polisi dan polisi medis. Cakupan area pencarian sekitar 17 km di sepanjang sungai, dimulai dari jembatan Tiefenau hingga ke pintu air Wollensee. Karena kita tahu sungai ini bermuara nanti di Wollensee, jadi seperti danau begitu. Metode pencarian di hari Jumat kemarin adalah menggunakan perahu, dan tentu saja disesuaikan dengan situasi setempat. Karena pada dasarnya pendekatan ataupun peralatan yang dibawa tentu saja bisa berbagai model atau berbagai macam bentuk, tetapi tentu saja semua disesuaikan dengan situasinya. Penyusuran dimulai dari lokasi awal, kemudian menuju area hilangnya kontak, dan lanjut menyusuri sisi sungai sepanjang 7 km menuju arah hilir, yaitu pintu air Engehalde. Di akhir sesi pencarian pada hari kedua kemarin, saya juga mendampingi orang tua saudara Eril, Bapak Gubernur Ridwan Kamil, dan istri untuk menemui tim SAR kepolisian yang bertugas di lapangan. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Pihak kepolisian Swiss akan terus berkoordinasi hingga menjaga lifeline dengan KBRI terkait dengan update perkembangan terbaru dari proses pencarian ini.
Jadi kita dalam koordinasi penuh dengan pihak kepolisian 24/7. Jika ada perkembangan, kemudian kita bisa tahu real time, ya, karena kepolisian membuka jalur real life dengan pihak KBRI mengenai hal ini. KBRI BER juga terus melakukan koordinasi erat dengan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait dengan perkembangan situasi dan usaha pencarian Saudara Eril, serta mendiskusikan upaya-upaya apa yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung otoritas setempat di Swiss dalam melaksanakan proses pencarian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, rekan-rekan media yang saya cintai, hari ini Sabtu 28 Mei 2022, Tim SAR masih akan melanjutkan upaya pencarian Eril. Metode pencarian pagi ini lebih intensif, yaitu dengan perahu atau boat search, juga menggunakan drone untuk menyisir tepian sungai Are dan melakukan penyelaman. Sekali lagi tentu saja penyelaman terutama disesuaikan dengan situasi, sebab kalau airnya keruh karena bekas hujan misalnya, atau bekas salju, karena danau dan sungai Are ini airnya adalah datang dari salju yang meleleh, sehingga kemudian relatif dingin suhunya. Dan biasanya salju yang meleleh itu ada kristal-kristal putih yang kadang-kadang membuat warna air itu menjadi agak keruh sehingga kemudian menyulitkan penyelaman. Tapi pada dasarnya pihak otoritas memberikan ataupun menyiapkan berbagai macam metode yang available disesuaikan dengan situasi setempat dengan waktu yang tepat tentu saja di dalam setiap proses pencarian. Saya bertemu bersama dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil dengan mereka kemarin. Mereka sangat profesional dan Bapak Gubernur Ridwan Kamil juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang teknis, ya, dan kemudian diberikan gambaran mengenai topografi sungai, kekuatan arus sungai, dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita memperkirakan kira-kira possible spots di mana kira-kira bisa terjadi dan lain sebagainya. Tim SAR yang akan dikerahkan dalam pencarian hari ini terdiri dari unsur polisi medis, dan pemadam kebakaran yang mengoperasikan drone ini. Ini pemadam kebakaran memang all round, ya, tidak hanya dealing dengan kebakaran, tapi isu-isu emergency, termasuk menggunakan drone untuk pencarian ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, lokasi pencarian adalah di area Walensee yang mencakup sepanjang 8 km wilayah Sungai Are. Pencarian akan dimulai sekitar pukul 8.30 pagi ini waktu Swiss, atau sekitar jam 1:30 nanti waktu Indonesia Barat, hingga selesai, ya, hingga cuaca memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian. Artinya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Tentu saja KBRI akan terus menjaga real-time komunikasi, jadi komunikasi yang real-time dengan pihak kepolisian dan tim SAR untuk mendapatkan update informasi yang aktual setiap saat. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk terus mendoakan keberhasilan proses pencarian oleh tim SAR ini.
Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya kira demikian dulu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa berdiskusi. Demikian keterangan dari saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, rekan-rekan media, saya haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mulyaman Hadad, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, atas penjelasan dan informasi yang disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari keluarga yang kami hormati Bapak LP Nazmuzzaman untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini dari Bapak Gubernur beserta keluarga yang sedang berada di Kota Bern, Swiss. Apa saja upaya keluarga yang dilakukan dan apa ada pesan dari Bapak Gubernur, harapan keluarga dan lain-lain yang perlu disampaikan. Untuk Bapak LP kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama terima kasih rekan media yang telah hadir di sini begitu. Pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan terkait hal pencarian Ananda Eril, ponakan kami yang tercinta, izinkan kami atas nama Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, juga mewakili warga Jawa Barat, juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya Ayahanda Kiai Haji Syafi'i Ma'arif atau biasa dipanggil Buya Syafi'i karena beliau ini wafatnya merupakan kehilangan untuk keluarganya, untuk juga warga Persyarikatan Muhammadiyah karena beliau adalah salah satu mantan ketua umum, dan juga kehilangan bagi kita sebagai warga Indonesia karena beliau posisinya sangat terhormat sebagai bapak bangsa. Kebetulan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil punya kedekatan khusus, tapi dalam situasi ini belum bisa hadir secara fisik bertakziah ke keluarga sehubungan dengan kondisi keluarga kami juga sedang menghadapi musibah dan posisinya jauh. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Jawa Barat yang telah memberikan dukungan moral, doa, support dan lain-lain. Ini membantu membesarkan kami sekeluarga. Gitu. Dan juga kami tidak lupa ini sangat dibantu oleh Pak Dubes, Pak Mulyaman Hadad, terima kasih Pak. Dibantu oleh Pak Duta Besar dengan jajarannya selama situasi keluarga ketika mendapatkan musibah belum bersama Pak Gubernur karena Pak Gubernur posisinya sedang di Inggris, sedang bertugas, sementara pihak keluarga di Swiss dalam rangka mencari sekolah dan kesempatan beasiswa S2 untuk Eril. Jadi posisinya keluarga yang di Swiss saat kejadian terpisah dari Pak Gubernur atau Pak Ridwan Kamil. Jadi kami sangat berterima kasih kehadiran dari Pak Dubes dan jajarannya sangat-sangat membantu dan sangat kami apresiasi. Kami juga berterima kasih ini mungkin bisa diwakili untuk disampaikan ke otoritas pemerintahan Kota Bern maupun Swiss yang telah berupaya membantu segala effort dan usaha metode pencarian yang memungkinkan dengan situasi yang ada di lokasi. Terakhir, tak lupa kami juga sangat berterima kasih kepada warga, relasi, keluarga yang memberi ruang privasi kepada keluarga Pak Gubernur yang ada di Swiss dengan tidak bertanya langsung terkait update dan lain-lain karena keluarga di Swiss butuh ruang untuk mencerna memahami situasi, berkoordinasi dengan baik dengan kedutaan, dengan pihak aparat, sehingga kami sangat mengapresiasi ruang tersebut tidak diintervensi oleh pertanyaan terkait update langsung ke keluarga yang ada di Swiss, cukup kepada kami yang mewakili ada di sini. Terkait informasi kondisi keluarga, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi saat ini
memasuki hari ketiga. Jadi hari pertama pada saat kejadian Pak Gubernur memang posisinya sedang berdinas di Inggris, baru bisa bergabung dengan keluarga setelah mendapatkan berita di sore hari waktu Indonesia, kurang lebih sekitar jam 3 jam 4 waktu Indonesia bagian barat. Keluarga yang di Indonesia dikabari, Pak Gubernur yang sedang bertugas di Inggris dikabari, posisinya memang masih terpisah. Dan pada saat Pak Gubernur diberi informasi, posisinya masih sedang bertugas menyampaikan lecture dan diskusi di salah satu kampus di Inggris. Segera setelah mendapatkan informasi, beliau menyelesaikan tugasnya dalam lawatan kedinasan dan berangkat ke Swiss untuk bergabung bersama keluarga. Tiba malam hari, disambut oleh Pak Dubes, dan baru bisa mulai melakukan pencarian dan memahami situasi di lokasi di hari kedua pagi hari. Alhamdulillah kami berkomunikasi intens langsung dengan keluarga dan kedutaan. Beliau sekeluarga terpantau sehat, begitu, tabah dan sabar menjalani ujian dan musibah ini. Di tengah keprihatinan, beliau juga menyampaikan ucapan salam kepada Bapak Ibu rekan media semua, begitu. Mohon maaf belum bisa menyapa langsung dan meminta saya yang mewakili sementara ini. Apa yang dilakukan oleh keluarga? Jadi di hari pertama berdasarkan informasi yang kami terima, pihak keluarga mohon maaf saya sedikit perlu waktu mengatur nafas dan kata-kata. Saya mungkin sedikit bercerita situasi kejadian, begitu, dan yang kami terima dari pihak keluarga di Swiss. Jadi pada saat kejadian, kurang lebih pihak otoritas Swiss mendengar ada laporan dari warga dan bergerak cepat, sehingga kurang dari 10 menit polisi sudah berada di sekitar lokasi dan membantu pencarian. Kalau boleh izin Pak Moderator, langsung tanya jawab saja, nanti saya sampaikan dalam tanya jawab. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kang LP atas penyampaiannya. Bapak Ibu dan rekan-rekan media, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dan kami harapkan pertanyaan ini tidak melebar, gitu ya. Karena ini merupakan virtual, jadi nanti kami akan membuka kesempatan buat teman-teman yang hadir secara langsung di Gedung Pakuan, dan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan atau di teman-teman sampaikan pada kolom chat di Zoom meeting seperti itu. Untuk pertemuan pertama, mohon izin karena memang dari pertanyaannya ini banyak pertanyaan yang sama, kami tidak akan membacakan semuanya. Ini yang pertama, ini Kang Nugi dari Kompas TV Jabar ingin bertanya kira-kira, mohon izin. Oke, ingin bertanya kira-kira suhu air sungai saat kejadian berapa derajat dan apa hasil pencarian drone thermal seperti yang disebutkan tadi di keterangan pers? Apakah ada kemungkinan hipotermia terjadi mengingat waktu hilang dan pencarian cukup lama? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan ini mohon izin bisa dijawab oleh Bapak Dubes. Mohon izin Bapak Mulyaman Hadad untuk menjawab pertanyaan secara langsung. Terima kasih banyak pertanyaannya. Seperti tadi saya sempat singgung sedikit, pada saat kejadian suhu air di sungai itu sekitar 16 derajat Celcius, 16 derajat Celcius ya. Dengan tingkat
kekeruhan yang tadi saya sampaikan sebetulnya agak keruh gitu ya, dibandingkan kalau situasi optimalnya air itu biru, bening, dan terutama kalau tidak lama tidak ada hujan, musim panas misalnya, kekeruhan itu berkurang ya, sehingga dengan demikian terlihat warnanya biru dan bening ya. Apakah itu hipotermia? Saya belum bisa mengatakan, biar nanti ahli kesehatan saja yang mengatakan. Kita masih tentu saja menunggu perkembangan lebih lanjut. Bagaimana hasil dari drone thermal tadi? Seperti saya sampaikan, drone thermal itu efektif pada menit-menit awal, ya, ketika suhu panas badan itu masih bisa terdeteksi. Ya. Oleh karena itu maksimal menurut petugas SAR itu sekitar 15 menit ya setelah kejadian itu. Ya. Jadi ketika kemudian thermal itu tidak bisa terdeteksi, efektivitas drone thermal itu menjadi berkurang. Nah, drone yang akan digunakan pada hari ini itu drone yang berbeda. Ya, terus drone yang kemudian dia akan terbang rendah sepanjang arus sungai dengan teknologi tertentu, dia bermanuver kemudian melihat jengkal demi jengkal dari perkembangan atau dari topografi sungai itu. Dan ini yang kita juga akan dengar nanti laporannya, apakah drone itu akan dilakukan juga pada kesempatan berikutnya, tapi hari ini pemantauan melalui drone itu akan terus dilakukan. Pada prinsipnya setiap metode atau cara yang dimungkinkan kita berharap bisa dimungkinkan agar kita istilahnya merasa bahwa sudah optimal semua upaya untuk mencari ini dilakukan. Saya kira demikian, Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Mulyaman Hadad. Berikutnya ada pertanyaan dari Kang Handi Salam dari Radar Sukabumi. Saya ingin bertanya kepada KBRI Swiss soal kondisi air sungai Are, kenapa tiba-tiba menjadi deras daripada sebelumnya, sehingga putra sulung yang merupakan atlet renang terbawa arus. Berdasarkan media setempat, sejak Januari tahun